Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang lemah kuburan. Tahun 1997, ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat tahun itu. Maklumlah, bapaknya Pak Dullah kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Pak Dullah bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berangsur berubah. Setelah bertahun-tahun sampai duduk di bangku SMA, hanya bisa numpang tinggal di rumah neneknya, keluarga Dewi tiba-tiba sudah siap membangun rumah besar dengan 2 lantai. Kala itu di desa belum ada warga yang punya rumah 2 lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput salah satu temannya yang bernama Ifah. "Tumben, Fah, jemput? Biasanya juga nunggu di pertigaan," kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya, Wi. Sekalian mau lihat rumah baru." "Besar ya rumahnya?" kata Ifah. Dewi hanya bisa tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil menunggu Dewi, Ifah melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai kamar-kamar yang ada di lantai 1, Ifah juga menengok lantai 2 yang baru saja diberi adonan semencor yang tampak masih basah. "Ayo, Fah, aku siap," kata Dewi mengagetkan Ifah yang baru turun dari lantai 2. Mereka kemudian bergegas berlari menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi pengajian sore dimulai. Tak ada apapun yang aneh hari itu. Semuanya berjalan lancar. Sampai keesokan harinya, Dewi bersiap berangkat ke sekolah. Entah kenapa, selepas sarapan, ada perasaan tidak enak yang dirasakan Dewi. Dewi mencoba memikirkan apa yang kira-kira membuat perasaannya tidak enak. Tapi berkali-kali dipikirkan, Dewi justru bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih tetap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun di lantai 2. 3 di antaranya Dewi kenal, karena memang teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka memilih menjadi tukang bangunan. Sepulang sekolah, Dewi mampir di warung es campur yang berada tak jauh dari balai desa. Ketika sedang menikmati sendokan es, dia melihat mobil pick-up milik bapaknya berjalan ngebut di depannya. Dewi bingung, karena tak biasanya bapaknya mengemudi secepat itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, kemudian berlari ke rumahnya. Di pinggir jalan, dia melihat ada orang-orang berkerumun di depan rumah. Dewi mempercepat larinya ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah, beberapa tukang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. "Ada apa ini, Bu? Kok ramai orang seperti ini?" Dewi tak sabar menanyai ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu teman Dewi yang juga menjadi tukang, kemudian menariknya menjauhi ibunya. "Mas Eko jatuh tadi dari lantai 2. Tangan sama kakinya patah." "Kok bisa, Wan? Biasanya Mas Eko kan paling hati-hati," sahut Dewi. Ridwan kemudian bercerita jika sebelum jatuh, Eko sedang meratakan adonan semen di lantai 2. Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Tak lama kemudian ada bunyi benda jatuh, dibarengi dengan suara jeritan tertahan.
Para tukang yang kala itu jaraknya cukup jauh langsung berlarian mencari sumber suara. Ternyata Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih punggungnya sendiri. Setelah jatuh, Mas Eko pingsan. Untung bapakmu belum ke balai desa, jadi langsung dibawa tadi. Kita juga heran kok bisa jatuh, jelas Ridwan. Dewi mengangguk sambil membayangkan ngeri. Posisi lantai 2 ada sekitar 6 meter dari lantai 1. Dengan posisi tidak siap, pasti membuat orang yang jatuh bisa patah tulang. Akhirnya siang itu pembangunan lantai 2 dihentikan sementara. Pak Dullah meminta tukang untuk libur dulu selama 2 hari. Eko harus dibawa ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup parah. Ketika siuman, Eko sempat membisiki Pak Dullah jika dia tak jatuh sendiri. Ada sosok yang menyeretnya sampai jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya itu memiliki rambut yang panjang. Kejadiannya juga begitu cepat. Sebelum pingsan, Eko sempat melihat sosok itu di lantai 2. Peristiwa itu membuat Dewi sekeluarga merasa ada sesuatu yang tak beres. Padahal sebelum tingkat kedua rumah dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian bersama para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah. Di dekat tangga, ada kamar tempat bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa. Karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk, Dewi menggelar kasur lantai di sana. Sekitar jam 12:30 malam, Dewi tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas untuk bangun. Ditariknya lagi selimut, karena semakin malam, udara terasa lebih dingin. Tapi suara lantai itu seolah terus mengganggu. Dewi akhirnya benar-benar sadar dari tidurnya. Dia khawatir ada orang yang sedang berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumah. Suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur lantai, lalu merangsut ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga. Sambil mengucuk mata, Dewi mencoba melirik ke bagian lantai 2 yang gelap. Suara itu terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang akan turun dari atas. Dewi merasakan dadanya berdegup, takut melihat apa yang akan turun. Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur tanah. Dewi langsung berlari ke arah kamar Pak Dullah. Dilihatnya bapaknya tidur tertutup selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar. Selama ini belum pernah dilihatnya makhluk halus secara langsung. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong. Tiba-tiba Dewi mencium bau busuk di depannya. Seolah-olah itu keluar dari tubuh bapaknya. Dewi mencoba memindahkan wajahnya. Kali ini Dewi langsung berteriak. Ternyata bukan bapaknya yang ada di sampingnya, tapi makhluk dengan rambut panjang, kasar. Wajahnya dijahit ke dalam, sehingga tak tampak mana mata dan mulutnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak. Tapi kamar itu tak juga dibuka. Dengan keringat dingin yang terus mengalir, Dewi berharap bisa pingsan. Digoyang-goyangnya kenop pintu kamar, tapi tak bisa terbuka. Dewi berlari keluar rumah. Dilompatinya pagar rumah.
Begitu turun, tubuh Dewi langsung ditangkap oleh Pak Dullah. "Ada apa, Dek? Kok sampai lompat pagar?" Pak Dullah bertanya kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya sambil menggendong adiknya yang tertidur. "Bapak dari mana?" "Di rumah banyak setan, Pak," kata Dewi sambil mengatur nafas yang masih tidak teratur. Pak Dullah kemudian membuka pagar rumah. Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga. Tidak ada apa-apa, semuanya kosong. Pak Dullah dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tidur nyenyak. "Besok Bapak tanya ke Pak Dimu. Sekarang istirahat lagi ya." Pak Dullah menyuruh Dewi yang masih terlihat ketakutan masuk lagi ke dalam rumah. Dewi melanjutkan tidur bersama ibu dan adiknya. Esoknya beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat mereka hilang. Pak Dullah sampai ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda. Padahal mulai Eko jatuh, gak ada yang naik ke atas sini. Kok bisa hilang ya? Kata Pak Dullah ke salah satu tukang. Akhirnya terpaksa Pak Dullah pergi ke toko bangunan membeli beberapa peralatan. Mengganti alat-alat milik tukang yang hilang. Sore harinya seperti biasa Dewi pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat. Karena kurang tidur di malam harinya, Dewi tidur dari siang sampai sore. Ifah yang biasanya datang menjemput, hari itu tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke Langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya meskipun jalan beramai-ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai meredup, tapi masih cukup terang untuk menerangi jalanan. Ketika masuk ke area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi ragu untuk lewat, tapi jarak ke Langgar terlalu jauh kalau harus berputar. Dewi kemudian mempercepat langkahnya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti meminang bayi. Jantung Dewi berdegup, persis seperti semalam ketika bertemu dengan pocong di rumahnya. Dewi menatap lurus ke depan. Begitu melewati wanita itu, langkahnya terasa semakin berat. Dewi berusaha berlari, melepaskan diri dari situasi itu. Tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasa ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan Dewi mengucapkan istighfar sambil menjerit. Dan dia bisa berlari menjauh. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangan sambil menduduki nisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke Langgar. Malam itu pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji dari Langgar. Kali ini dia memilih pulang bersama-sama dengan teman-temannya agar tak lagi mendapat gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedayat, kakak dari ayahnya yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata Ibu Dewi baru mengalami kejadian aneh. Jadi ceritanya, selepas maghrib, Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut.
Tiba-tiba dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengabaikan. Dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang tidak sengaja jatuh. Tapi benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi kemudian mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah diamati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke atas. Tapi tidak ada apa-apa, hanya langit-langit kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, kemudian ke kamar mandi. Ketika melewati dapur, Ibu Dewi ini membuka kelambu berwarna putih yang memisahkan antara ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada kelambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi berdiri. Kepalanya kemudian menoleh ke belakang. Di sanalah dia melihat makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip icuk dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulutnya lebar menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak Dedayat dan Bapak datang. "Aku mau tidur di sini saja, Dul. Pasti ada yang mengganggu, biar saya atasi," kata Pak Dedayat ke Pak Dullah. Bapak dan Ibu Dewi mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Dedayat tidur di rumah Dewi. Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar. Semalaman, Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki ke atas tangga. Esok paginya Pak Dedayat meminta Pak Dullah memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandainya dengan tanda dari kapur melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan Pak D-nya. Ternyata tukang-tukang itu diminta membongkar bagian yang ditandai. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Setelah 2 jam diakali, akhirnya beton itu bisa dikerok. Pak Dedayat menunjukkan kepada Pak Dullah dan Dewi. Samar-samar ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata dari penerawangan Pak Dedayat, ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk halus. Tapi Pak Dedayat tidak bisa menerka-nerka siapa yang meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi, agar tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi wingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil, akhirnya dibuang Pak Dullah ke laut. Demikianlah pengalaman horor yang dialami oleh sebuah keluarga ketika membangun rumah baru. Ternyata ada yang usil memasukkan tanah kuburan ke dalam adonan cor. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.